Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan mulai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara calon komisioner yang saya hormati, skor saya sebut. Kota Komisi 2 DPR, Saudara Rahmat Bagja, calon komisioner, anggota KPI, kita taat terhadap protokol kesehatan dan juga saya mohon membatasi pengunjung di balkon dan atur duduknya jarak. Berjarak duduknya. Jadi dan kita semua sudah antigen. Hari ini, malam ini semua sudah dalam posisi negatif. Jadi nanti kalau ada yang mau masuk ke sini, saya untuk di antigen. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai dengan saya akan mengklarifikasi dulu terkait dengan surat pernyataan yang ditulis oleh calon anggota komisioner. Nama Rahmat Bagja. Kerjaan jabatan anggota Bawaslu RI. Bertempat tinggal di perumahan Daya Pesona. Ya. Daya Pesona Blok A7 nomor 3 Tangerang Selatan. Sudah antigen atau PCR? Alhamdulillah. Ini suasana masih COVID dan satu-satunya yang masih ada aktivitas di DPR ini cuman Komisi 2. Yang lain komisi sudah tidak ada aktivitas. Jadi cuma anggota Komisi 2 yang masih ada aktivitas. Nah, kita ingin percepat saja. Jadi pertanyaannya singkat, padat. Jadi kalau bisa kurang 3 menit, jauh lebih baik lagi. Nah, untuk itu kami akan mempersilahkan kepada Saudara Rahmat Bagja, calon komisioner, untuk memaparkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam pimpinan Komisi 2 yang terhormat, Wakil Ketua dan anggota Komisi 2. Salam hormat. Alhamdulillah telah diizinkan untuk memaparkan visi dan misi saya sebagai calon anggota Bawaslu untuk periode 2022 sampai 2027. Untuk makalah dan juga PowerPoint sudah disebarkan kepada para anggota dan Pak Wakil Ketua. Visi saya pertama adalah menjadikan Bawaslu yang bersikap. Bersikap itu artinya sinergi, inovatif, kepastian hukum, akuntabel, dan profesional. Menurut saya kata-kata akronim dimaksud merupakan nilai-nilai penting yang perlu dijadikan patokan arah atau pandangan pemilu untuk memastikan terselenggaranya pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang demokratis. Sedangkan misi pertama adalah melakukan sinergi pencegahan melalui penguatan koordinasi multi stakeholder dalam hal pengawasan. Kemudian melakukan inovasi melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, dan aksesibel. Mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dengan memperkuat regulasi dan kerjasama kelembagaan penegak hukum pemilu.
kemudian peningkatan kualitas fungsi tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan peningkatan kapasitas SDM yang profesional dan kompeten dalam menjalankan fungsi pencegahan dan terhadap pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi diharapkan pencegahan menjadi salah satu yang utama dalam Badan Pengawas Pemilu tahun 2022 yang mendatang. Sinergi program prioritas kami untuk mewujudkan misi terhadap sinergi. Pertama adalah pembentukan regulasi bersama untuk pemilu dan pemilihan 2024. Karena kami, saya masih jadi anggota Bawaslu RI tahun 2017 sampai tahun 2022, mengalami berbagai permasalahan akibat beberapa hal yang tidak sinergi antara penyelenggara pemilu, sehingga kemudian diharapkan ke depan adanya pembentukan regulasi untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024 agar tidak terjadi lagi berbagai permasalahan yang dihadapi seperti tahun 2019 yang lalu. Pengawasan partisipatif dalam pencegahan politisasi SARA serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. Pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil untuk menjadi pemantau pemilu atau pemilihan. Pada Bawaslu RI periode ini ada namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang kemudian kita harapkan sebenarnya kader-kader tersebut menjadi calon pemantau pemilu yang bisa diorganisir oleh civil society atau teman-teman pemantau pemilu menjadi pemantau pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Kemudian diseminasi dan sosialisasi bersama antara Bawaslu dengan partai politik secara berkala terkait regulasi pemilu dan pemilihan. Ini yang masih kurang, yang saya rasakan pada Bawaslu RI di tahun 2022. Untuk apa? Untuk juga memberikan pengertian kepada teman-teman partai politik bahwa Badan Pengawas Pemilu mempunyai kanal-kanal. Misalnya ada pengaduan tentang badan pengawas kami di tingkat ad hoc yang bermasalah. Itu bisa diadukan ke Badan Pengawas Pemilu tingkat kabupaten kota, Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu RI. Sehingga kemudian tidak terjadi permasalahan yang tidak terselesaikan atau aduan yang tidak terselesaikan. Dan kemudian juga kita membuka berbagai program sistem informasi yang ada di Badan Pengawas Pemilu. Pada saat ini ada namanya sistem informasi penyelesaian sengketa, sistem informasi penanganan pelanggaran yang dijadikan menjadi program prioritas Bawaslu pada 2017-2020. Kemudian pengawasan perlindungan hak memilih dan hak dipilih. Jadi pemilu tahun 2019 lebih condong kepada sosialisasinya lebih condong pada hak memilih, padahal ada hak dipilih. Oleh sebab itu ini akan berkaitan dengan diseminasi dan sosialisasi. Kenapa? Hak dipilih para peserta pemilu itu merupakan hak yang juga tidak bisa diganggu gugat, yang bisa juga diajukan gugatannya kepada Badan Pengawas Pemilu. Sehingga kemudian kita tetap memperhatikan, mencegah berbagai permasalahan terhadap gangguan hak untuk dipilih bagi calon peserta pemilu. Kemudian inovasi. Maka pengaduan dari masyarakat bisa kemudian ada indikasi Bawaslu harus menunggu salah satunya ikut atau nama penyelesaian sengketa di Bawaslu. Sampai saat ini sistem informasi ini untuk sistem informasi sengketa itu masih bisa diakses oleh para peserta pemilu ataupun para pencegah keadilan ataupun para akademisi untuk menilai Bawaslu dalam hal menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian sengketa. Kemudian inovasi kerja sebagai antisipasi pemilu dan pemilihan dalam masa pandemi COVID-19. Belajar pada
pemilihan kepala daerah tahun 2020, maka Bawaslu menurut saya telah berhasil kemudian menangani perkara-perkara ataupun memberikan jalan alternatif dalam menghindari pandemi COVID-19. Misalnya dengan melakukan verifikasi dengan online ataupun juga dengan persidangan online. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua dan anggota Komisi 2, kemudian program prioritas yang 3 adalah kepastian hukum, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria berdasarkan hasil monitoring polisi dan jaksa dan badan pengawas pemilu berbeda. Hal ini kemudian perlu kita perbaiki kembali dalam tahun 2022 yang akan datang. Koordinasi intensif dan berkala antar penyelenggara pemilu dalam pembenahan kepemiluan. Untuk apa? Untuk tidak terjadi kebingungan para peserta pemilu. Agar para peserta pemilu mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan prosedur dalam pemilihan umum dan juga pemilihan bagaimana artinya citra diri yang itu kemudian mengganggu para peserta pemilu. Misalnya juga pemasangan alat peraga yang kemudian terlalu sangat saklek dalam beberapa hal. Inilah yang kami harapkan bisa dilakukan oleh Bawaslu ke depan dengan kontrol berjenjang agar teman-teman pengawas ad hoc itu mengerti dengan baik regulasi kepemiluan. Kemudian adalah tata kelola lembaganya akuntabel. Rekrutmen pengawas pemilu atau pemilihan dan pegawai secara transparan dan akuntabel. Pada periode ini telah dilakukan dan akan ditingkatkan. Menerapkan manajemen good electoral governance, partisipasi, transparansi, responsif, rule of law, berorientasi konsensus. Kadang-kadang di tingkat kampanye terjadi perbedaan antara peserta pemilu. Lebih baik kami menyarankan untuk diselesaikan secara mediasi agar tidak ada kemudian terjadi salah menyalahkan di antara para pihak dan kemudian pemilu juga berlancar dilakukan secara baik dan tidak ada konflik yang tidak terselesaikan di masa kampanye. Kemudian kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Kemudian mitigasi potensi persoalan di setiap tahapan. Ini harus kita perbincangkan dengan baik KPU, polisi, dan jaksa untuk memitigasi beberapa persoalan. Misalnya daftar pemilih tetap, kemudian juga persoalan aturan tentang kampanye, bagaimana kampanye dilakukan, apa yang dimaksud dengan transport, apa yang dimaksud dengan akomodasi, dan lain dalam kampanye. Kemudian menerapkan mekanisme reward and punishment, memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh jajaran pengawas. Teman-teman yang sakit dan juga yang meninggal dunia, tapi tidak ada jaminan misalnya uang santunan. Ini akhirnya kami bicarakan dengan Komisi 2 dan juga dengan teman-teman Kementerian Keuangan dan akhirnya teman-teman yang meninggal dunia mendapatkan santunan. Kemudian memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Banyak sekali ruang sidang atau ruang adjudikasi di Badan Pengawas Pemilu tidak memenuhi standar. Beberapa kali misalnya terjadi secara strategis di rumah tersebut, sehingga kemudian kami terpaksa harus menjebol ruang sidang untuk lari ke sebelahnya. Karena begitu banyaknya massa yang hadir dalam sidang adjudikasi. Yang akan datang. Pelatihan intensif dan berkala bagi semua komisioner adalah pasti dan harus dilakukan. Kami mengalami bimbingan teknis karena keterbatasan dana dan lain-lain itu hanya diberikan
karena pemilihan umum dan pemilihan itu akan ada arsirannya pada tahun 2024. Kemudian pelatihan intensif dan berkala bagi pegawai atau staf pendukung. Staf pendukung kita masih merasa dirinya sebagai badan pengawas yang tidak mempunyai teman staf melakukan fasilitasi dan juga melakukan penggalian informasi jika ada sidang adjudikasi ataupun sidang mediasi ataupun ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Kemudian pelatihan bersama unsur hakim PT-UN dan hakim PN. Karena perspektif hakim petun agak berbeda dengan perspektif Bawaslu. Bawaslu menganggap bahwa yang namanya batas waktu sangat cepat. Karena kami misalnya penyelesaian sengketa hanya diberikan waktu 12 hari kerja untuk menyelesaikan satu perkara. Padahal di tingkat PT-UN diberikan waktu 15 sampai 21 hari. Nah, inilah yang sangat berbeda. Dan hakim PT-UN juga mengeluhkan hal tersebut karena waktunya sangat sempit. Nah, beberapa kali kami memberikan pengertian bahwa pemilihan umum ini ada hal yang berbeda perspektifnya daripada kasus-kasus PT-UN yang biasa. Oleh sebab itu ada perlakuan khusus terhadap mekanisme sengketa atau pelanggaran administrasi di Badan Pengawas Pemilu atau di pemilu karena waktunya sangat terbatas. Misalnya waktu terhadap sengketa harus selesai 30 hari sebelum masa pemungutan suara. Hakim Tun kadang-kadang tidak mau mengerti. Oleh sebab itu, mempunyai kemampuan atau analitik hukum bisa melakukan sharing kepada hakim PT-UN dan hakim pengadilan negeri. Kemudian pelatihan teknis mediasi dan persidangan, ini masih kurang. Dan inilah yang kemudian harus dilakukan ke depan. Kemudian pelatihan penguatan nilai integritas oleh lembaga-lembaga yang berkompeten seperti KPK, BPK, dan BPKP terhadap permasalahan administrasi di tingkat Badan Pengawas Pemilu. Dan terakhir adalah pelatihan bersama penyelenggara pemilu, sehingga tidak ada syakwa sangka antara KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Oleh sebab itu, ini hal yang pernah dilakukan, tapi tidak dilakukan pada periode 2017-2022. Yang terkadang di lapangan terjadi saling diam ataupun tidak melakukan komunikasi yang intensif antar penyelenggara pemilu. Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 dan juga anggota Komisi 2 yang saya hormati, tantangan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 adalah menggunakan dua rezim undang-undang yang berbeda. Saling menguatkan satu sama lain karena pemilu ini sangat-sangat berat untuk dilakukan pada tahun 2024 jika kita tidak mengantisipasi beberapa permasalahan yang terjadi pada tahun 2019. Konsekuensi terhadap ini adalah beban penyelenggara, pola kerja, pola hubungan antar lembaga, peningkatan kapasitas jajaran pengawas ini perlu diperbaiki. Membutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi antara Perbawaslu dan PKPU. Kemudian juga untuk pemilu yang berintegritas dengan perhitungan implikasi teknis yang mempertimbangkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, serta efisiensi anggaran, sesuai dengan putusan MK nomor 55 tahun 2019 yang lalu. 2 menit lagi ya. Bapak Ibu, Ketua dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, dan juga yang terhormat. Pemilu yang bersikap demokratis. Dengan demikian, insya Allah pemilu 2024 kita dapat lewati dengan baik secara bersama, walaupun ada intensitas kira tidak ada kemudian saling menyerang satu sama lain. Dan kami harapkan ini bisa diwujudkan dengan pemilihan, dimulai dari pemilihan penyelenggara pemilu. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Ibu semua, Ketua dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih saudara bagian yang telah memaparkan
visi, misi, serta programnya. Untuk itu, saya akan mempersilahkan kepada perwakilan fraksi yang ditugaskan oleh fraksinya untuk melakukan pendalaman, pertanyaan, maupun klarifikasi terhadap komisioner Bawaslu. Saya mohon untuk tidak boleh lebih dari 3 menit. Sidang, Assalamualaikum wabarakatuh. Pak Rahmat, ya kita mengingatkan kan sebentar terpilih lah. Jadi, itu saya lebih mudah-mudahan menggerakkan sebagai incumbent tadi sudah menjelaskan, tapi baru bagaimana caranya. Karena yang bagus itu hanya ada di tingkat pusat sampai kabupaten kota, kadang sampai provinsi saja. Secara teori, prakteknya bukan bahwa itu biasa banyak menerjemahkan, bahkan sampai anggota DPR juga dia bisa turunkan di kabupaten kota itu. Tapi itu akibat dari sosialisasi aturan yang di level ke bawah. Itu eksekusinya di tingkat ad hoc itu. Kita di sini berdebat pada tataran aturan. Tapi pelaksanaan demokrasinya itu di TPS-nya. Nah, oleh karena itu saya mau mendalami kalau Pak Rahmat terpilih, bagaimana cara melakukan sosialisasi dengan baik supaya peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Karena pemilu selalu ini terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang angka DPT. Bawaslu yang lalu juga mengalami hal yang sama. Setiap angka DPT mau ditetapkan, masing-masing selalu dengan dokumennya yang berbeda-beda. KPU dengan dokumennya, Mendagri dengan dokumennya, kemudian Bawaslu dan dokumennya. Di mana ke depan itu satu dokumen yang diputuskan untuk kita juga jangan dibingungkan dengan berbagai dokumen, kemudian partai yang satu saling curiga partai lain. Baik di pemilihan legislatif maupun presiden. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang posisi Bawaslu yang sekarang apakah diperpanjang atau dilakukan rekrut baru. Menurut pemahaman saya, pelaksanaan pemilu yang berkualitas itu terdiri dari partai politik sebagai yang punya hajat, penyelenggara, dan rakyat. Nah, tapi lembaga KPU maupun Bawaslu saat ini kan habis masa jabatannya kalau Bawaslu kira-kira September. Nah, menurut Pak Rahmat, apa perlu dilakukan rekrutmen baru supaya penyelenggara itu juga bersifat keserentakan atau tambal sulam yang ada seperti saat ini? Silakan bisa diberi komentar kalau nanti Bapak terpilih, dan saya doakan untuk terpilih. Terima kasih. Terima kasih, Bang Komar. Berikutnya dari fraksi Golkar, siapa yang ditugaskan? Oh, rupanya masih menyamakan persepsi dulu. Belum ada yang hadir, masih rapat fraksi, rapat poksi. Mungkin belum ada yang belum selesai. Jangan-jangan sedang merapatkan rapat bagja. Berikutnya Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahmat, saya tadi kaji prinsip bersikap ya, sinergi, inovatif, berkepastian, akuntabel, dan profesional. Dan saya tadi pelajari turunan-turunannya, bagus sekali. Tapi saya ingin bertanya hal yang teknis saja. Ya, apakah di Bapilu ada tidak bank atau identifikasi masalah-masalah yang berulang kali? Bawaslu kali Pak, bukan Bapilu. Oh, Bawaslu. maaf Pak Ketua. Ini bukan rapat partai. Oh, iya. Maksud saya Bawaslu Pak Rahmat ya. Malu Punya tidak bank itu, bank data atau peristiwa yang berulang kali terjadi dan itu harus menjadi pengetahuan teknis seluruh unsur Bawaslu. Kenapa? Karena di lapangan sering terjadi ada satu masalah yang berulang kali terjadi tapi masih rapat. Harusnya itu sudah ada protapnya. Oh, masalah begini, eksekusinya begini. Nah, jika belum ada, maka buat atau itu bagian dari yang harus diedukasi. Yang kedua, ini pernah saya tanyakan juga kepada peserta yang lain. Saya belajar dari kasus di Jawa Barat, dari Bawaslu, bukan Bapilu, Bawaslu dan KPU katanya unsur pelanggaran itu dimotori oleh 3 pihak. Satu, oknum KPU Bawaslu, yang kedua adalah ASN, TNI dan Polri, yang ketiga adalah kepala desa, lurah dan semacamnya. Nah, bagaimana antisipasi agar angka-angka ini tiap tahun menurun atau hilang? Begitu, jadi pertanyaannya lebih ke teknis saja. Kenapa? Karena prinsip sudah bagus. Terima kasih pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang dari rombongan fraksi Partai Golkar. Berikutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Nasdem, Pak Jeki Uli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan rapat, Bapak Wakil Ketua DPR, dan rekan-rekan Komisi 2 yang hadir pada malam hari ini. Bapak Rahmat Bagja yang sebagai calon anggota Bawaslu yang kita adakan fit and proper test. Saya tertarik pada Bapak membuat suatu program dan ada yang prioritas. Suaranya agak kerasan Pak Jaki. Dekatkan Dan ada yang prioritas. Di sini diungkapkan dalam program itu ada pengawasan partisipatif. Di mana di sini disinggung adanya politik uang, kemudian ada netralitas, terutama dari ASN, TNI, Polri yang tidak ikut. Kalau kami melihat apa yang Bapak sampaikan ini, politik uang dan netralitas ini, dalam pengawasan partisipatif, sebenarnya sudah terjadi pada masa-masa yang lalu dan sudah pernah dikonsepkan juga seperti ini. Nah, sejauh ini saya ingin melihat apakah terobosan Bapak terutama mengenai masalah politik uang. Tolong untuk lebih bisa dijabarkan. Karena di sini fungsi Bawaslu betul-betul sangat penting dalam masalah ini. Kita sering mendengar ada serangan fajar lah, apalah namanya Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa menguraikan secara baik Pak. Ini untuk hal ini. Karena apa? Karena ini masalahnya menyangkut pro justisia untuk keadilan nanti Pak. Ini muaranya ke situ nanti Pak. Kemudian mengenai prioritas. Pengawasan untuk perlindungan hak pilih dan hak yang memilih. Ini coba juga saya minta penjelasan lebih mendalam Pak. Mengenai pengawasan dan perlindungan pada hak pilih dan hak memilih. Karena kalau tidak dijelaskan secara tuntas, bisa terbalik-balik nanti Pak. Orang yang melaksanakan hak memilih, kita rangkum dalam suatu kegiatan yang mana yang untuk hak pilih. Nah, ini tolong saya minta penjelasan lebih mendalam Pak. Kemudian dalam program prioritas inovasi Pak. Di sini memang inovasi ini adalah lebih ditekankan lebih banyak pada digitalisasi Pak.
masalah penindakan, e-court dan sebagainya lah, IT lah hubungannya dengan ini Pak. Kira-kira ini langkah inovasi di sini dalam bentuk apa saja kalau bisa dijelaskan Pak? Karena penting Pak. Tidak bisa kita hanya mengatakan, oh ini e-court. E-court itu apa ya maksudnya e-court di sini? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan? Memang sekarang dalam masa pandemi sudah sering terjadi kita lihat adanya pengadilan melalui IT. Kita bisa lihat Pak. Tetapi kalau masalah ini terjadi sekarang dengan kenyataan di lapangan yang ada, apakah mungkin itu Pak kita laksanakan pada daerah-daerah terpencil yang di mana untuk IT setengah mati kita untuk aksesnya ke dalam. Saya rasa demikian saja dulu Pak dari Nasdem dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaki Uli. Berikutnya dari fraksi PKB. Terima kasih, Ketua. Pak Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua, pimpinan, Pak Wakil Ketua DPR juga, para anggota Komisi 2 dan Dinda Ahmad Bagja. Yang pertama saya senang tadi mendengar fastabikul khairat wallahul muwafiq. Ini luar biasa ini. Kemudian saya juga melihat ada CV-nya itu pengurus Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor DKI, tapi pada 2013 Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Kahmi. Saya senang melihat dan mendengarnya. Makanya ketularan Pak Komar, saya doakan jadi nanti. Amin. Pertanyaan saya simpel, Dinda Ahmad Bagja. Tadi disampaikan tidak sinerginya antara penyelenggara pemilu. Tadi belum dijelaskan siapa penyelenggara pemilu itu, ya kan? Yang tidak sinergi siapa saja, tidak sinerginya tentang apa, akibatnya bagaimana, solusinya apa sekarang? Karena sudah pengalaman ini. Yang kedua, Bawaslu jangan lagi, karena ini kemarin Dinda ini sudah jadi Bawaslu, seperti polisi di tikungan. Maksud ya, jadi nunggu siapa yang langgar, ketika ada maksud ngelanggar begitu, langsung prit. Nah ini kejadian ini sering, makanya sangat kontradiktif. Kalau tadi disampaikan misalnya, besok itu Bawaslu harus mengutamakan preventif begitu. Semua calon komisioner Bawaslu begitu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk melakukan preventivisasi tadi? Ya, jadi jangan seperti, mohon maaf, polisi di tikungan. Bawaslu itu juga ngindik. Pokoknya kalau udah kumpul-kumpul itu diindik. Kalau itu melanggar, ada yang pakai plat merah, ada yang pakai ini dan sebagainya, kena. Yang ketiga, yang terakhir, sentra Gakumdu. Menurut saya bukan berbeda, bukan karena aturannya ya, bukan berbeda, akan tetapi kalau kita melihat di lapangan, ewuh pekewuh. Ya pekewuh sama bupati, mosok PNS mau dihukum. Kemarin ngikuti bantu saya kok. Polisi juga begitu, nggak mau hukum, dia bantu ya. Nah, solusi kira-kira solusinya kasih Dinda. Kita doakan jadi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fraksi Ibu Ska Oktoberia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisi 2 beserta seluruh anggota Komisi 2, Bapak Ibu, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Pak Rahmat Bagja
di Komisi 2 sebagai seorang incumbent, saat ini masih menjabat. Tadi Bapak bagaimana tantangan pemilu 2024. Dia ada di antaranya tahapan yang beririsan, ada juga dengan situasi rezim undang-undang, juga termasuk dengan pandemi COVID-19 ini. Tipis-tipis saja, Pak. Sebagai seorang yang mungkin saat ini sudah kita bilang berpengalaman lah di dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, masalah dasar yang menjadi permasalahan pengawasan pemilu selama ini apa, Pak, kira-kira, Pak? Dan ingin perbaiki atau tingkatkan atau terobosan untuk mencapai pemilu yang sesuai dengan azasnya, yaitu luber jurdil, serta pemilu yang berintegritas demi mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya di pemilu yang akan datang, Pak. Berikutnya, Pak, terkait dengan pemilih luar negeri yang sangat rentan akan kecurangan. DPT luar negeri 2019 itu kalau saya nggak salah 2.058.191. Satu suara sangat berat. Sistem pemilihan di sana dikirim melalui Dropbox ataupun lewat pos, contoh di Malaysia. 2019 kita lihat, Pak, kecurangannya, Pak. Kalau dari segi kemudahan, warga negara Indonesia yang berada di sana memang mudah untuk melakukan pemilihannya, dimudahkan. Tetapi dari segi pengawasan, ini sangat minim, Pak. Apakah Bawaslu ini ada melakukan evaluasi kecurangan di ini? Jika ada, mungkin bisa Pak sampaikan saja. Untuk pesta demokrasi di 2024 itu. Terima kasih Pak Rahmat Baja, terima kasih pimpinan. Terima kasih Ibu Reska Oktobaria. Berikutnya kami persilahkan dari PKS. Teddy. Oh, pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR yang sangat setia menemani kami di dalam acara ini, Bapak para pimpinan Komisi 2 dan teman-teman Komisi 2, dan yang saya banggakan Pak Rahmat Bagja yang tadi sudah didoakan. Semoga saya cuma tinggal mengaminkan saja. Semoga apa yang didoakan tadi menjadi kenyataan. Yang menjadi saya ancaman dengan munculnya akun-akun pada pemilu yang akan saya ingin tahu bagaimana mensiasati ini menurut Anda. Menghasilkan pemilu kemudian yang dibuat oleh apa namanya itu, ya buzzer yang luar biasa, termasuk juga yang resmi ya dalam bentuk apa dan ini yang saya tanyakan adalah bagaimana mengatasi masalah framing yang sudah mengarah sedemikian rupa kepada hal tertentu, terutama sekali dalam pilpres, ya, karena tentu ini bermain dengan dana yang cukup besar. Bagaimana pandangan Pak Rahmat Bagja mengenai masalah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Aus. Berikutnya kami
kan dari fraksi PAN yang mau ini. Ya, Terima kasih. Nyampe. Nggak tahu ini kenapa. Terima kasih pimpinan. Bagaimana pemilu ke depan memang benar-benar berkepastian hukum. Jika dapat hari. Jadi, pasti kepada kami ketika Bapak nanti ya, itu saja Pak. Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum. terima kasih. Kami persilahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 2 pimpinan rapat kita pada hari ini dari kami kerja dan rekan komisi berbahagia. Dalam daftar yang dari tahap panitia pemilihan pemungutan suara itu lamanya sampai 450 hari kalender atau 14 Februari. Mereka itu bertugas Surabaya. Tiga pekerjaan mereka menjadi yang terlama, mencapai 750 hari kerja atau hari kalender dan hampir 700 hari kerja. Ini sangat membutuhkan energi besar. Sementara di tugas ad hoc itu mereka nggak ada jaminan uang. Saya ini tidak mau banyak kami dari petugas atau petugas CPS masuk. Nah, kalau demikian kita kurang memberikan penghargaan tugas 5 tahun untuk
dan kerja mereka sangat lama. Dan uang tolak jelas mereka bekerja di tempat yang jaminan mereka tetap bekerja di tempat tertutup. Kalau terhormat lah. Mohon dapat berikan penjelasan kira-kira dia itu punya bagaimana mereka itu dapat merasa terhargai sebagai manusia Indonesia yang memberikan jaminan masa depan Indonesia dengan penyelenggaraan. Terima kasih. Silakan Pak John Kennedy Ajis. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Ludwig, Wakil Ketua DPR yang saya hormati, Bapak Rahmat Baja, Pak Pak Baja sebagai Pak Toha. Kita tidak bisa bersidang paling banyak membantu Mahkamah Kehormatan Dewan dulu ketika membuat tata DPR. Yang saya hormati, kalau itu salah. Momok bagi saya ketika saya melakukan kampanye ya dengan sebagian diketahui kami Sumbar itu khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Ketika kampanye itu musim-musim kampanye itu dulu kebetulan bertepatan dengan undangan Maulid Nabi. Jadi setiap musola ya tapi kami memanggil kami untuk menghentikan, kami tidak bisa masuk ke situ. Ya tentu yang manggil kita kan mengharapkan sumbangan dari kita. Sumbangan ke masjid. Sekarang saya bertanya sama Subhan, apakah ke masjid yang memang kadang-kadang itu kalau dilewakan, itu dikatakan money politik. Itu untuk masjid loh, bukan untuk orang. Kecamatan saya dibilangin itu money politik. Misalnya di Pariaman lagi, itu setiap orang itu
ada namanya Bataga Kudo-Kudo. Kita nyumbang yang rumah itu. Orang yang rumahnya. Apakah itu juga di situ bisa dikatakan juga money politik? Ya, mungkin artinya ada suatu penjelasan yang masing-masing dari itu. Jadi saya berpikir ada Bawaslu di situ, ada Bawaslu. Kita bicarakan kapan kita ngomong kolegial ada ngomong gitu. Pertama itu pasti berita-berita hoax marah itu serangan fajar. Ya, amplop beredar di mana-mana. Di mana hadirnya Bawaslu di situ? Bagaimana caranya hadirnya Bawaslu di situ? Karena itu yang bisa pasti kalah. Di mana-mana sudah kalah, sudah sementara ini sedikit mengenai itu aneh. Yang ketiga adalah bagaimana Pak Rahmat Bagja bisa sebanding dan seterus dengan itu. Bagaimana Pak Rahmat Bagja ini sebanding? Seharusnya bahwa ya dengan mereka bahwa saya pikir budgetnya juga tidak terlalu banyak keluar, barangkali tidak membentuk panitia-panitia. DPR ini kan mempunyai konstituen tersendiri. Terima kasih pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami fraksi Partai Golkar terlambat memasuki ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak John Kennedy Ajis dari fraksi Partai Golkar. Itu 9 pertanyaan, pendalaman, dan juga klarifikasi dari para anggota yang mewakili 9 fraksi. Kami persilahkan kepada Saudara Rahmat Bagja untuk menjawab Komisi 2 DPR RI. Maksimal 10 menit. Saya hormati dan terhormat. Saya akan mencoba menjawab agak singkat karena 9 menit pertanyaan mendalam ini. Apalagi pertanyaan Pak Komarudin Watubun dari PDIP. Ini akan menyangkut juga dengan yang lain. Salah Panwascam tadi nyangkut juga dengan dan juga ada beberapa dari Pak dan Pak
Mbak John Kennedy. Kami mengerti Panwascam di tingkat kecamatan itu banyak permasalahan pada tahun 2019 yang lalu. Karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2007 akan diikuti oleh KPU. Ada juga semakin jelasnya bentuk sentra gakum, juga beberapa bentuk ada juga oleh sebab itu ada euforia, salah satunya di Panwascam. Saya terhadap kuasanya. Di beberapa daerah timur agak bermasalah. Pertama masalah juga masalah kapasitas yang harus ditingkatkan. Misalnya pelatihan di teman-teman di Papua misalnya. Papua. Pelatihan untuk Bawaslu kota. Dimengerti. Tetapi kondisi anggarannya beda. Jadi saya mengingatkan di Pino untuk kemudian agak berbeda dengan Papua. Ada saudara kita yang perlu kita ingatkan sadarnya kemampuannya. Ada beberapa masalah penting di Papua yang harus diselesaikan. Kemudian beda. Dan kalau nanti ke depan mau diadakan electronic voting misalnya, bisa di beberapa daerah Jawa. Di Papua tidak mungkin. Di Indonesia di Indonesia Timur misalnya. Ini saya menggali informasi, kemudian memetakan permasalahan kerawanan yang akan terjadi dampaknya, kemudian bukan kemudian tadi seperti disebutkan oleh Pak Toha, itu di akhir, itu yang tidak boleh. Pidana itu dicegah. Ini yang kami ingatkan kepada Panwascam. Jadi Panwascam kita rupanya tidak ada informasi misalnya akan ada nanti bagian uang di sini. Nah, itu yang tidak dilatih. Kemampuan investigatif, kemampuan bermasalah. Jangan sampai ada laporan pengawasan nihil. Sejak kapan ada laporan pengawasan nihil? Misalnya kampanyenya partai A, jangan hanya kemampuan mereka harus kemudian dilakukan juga oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Akan tetapi perhatiannya kecil. Ketika kami Komisi 2 berkonsultasi dengan kemudian akhirnya dapat uang santunan tidak salah 36 juta per orang. Yang 350 hari itu bisa diberikan nanti uang seperti layaknya ada uang penghargaan setelah itu selesai menyelesaikan jabatannya.
Nah, inilah yang menurut saya harus dilakukan ke depan. Kemudian DPT, tiap data berbeda. Izin Pak Komar, kami yang usul perbaikan. Kenapa? Karena rupanya ada permasalahan di tingkat lapangan. Misalnya yang meninggal dunia masih tercatat DPT. Tiba-tiba pas pengurusan, oleh sebab itu kalau saya bercanda kepada teman-teman, kalau saya tiba-tiba melihat ada orang yang menggunakan DPT orang lain dan orang yang sudah meninggal dunia, saya lari. Berarti hantu itu memilih. Rupanya ada kejadian seperti itu, digunakan itu. Nah, ini berarti ada permasalahan, masalah kami menginginkan sampai 3. Kemudian kembali kepada PTHP 2. Kami harapkan juga bukan kami di depan komisi dan sama kemudian yang tadi daftar belum dilakukan. Kemudian rekrutmen sudah terjawab. Kemudian Pak Jahid, apakah Bawaslu ada permasalahan yang
inilah yang terjadi antara KPU dan Bawaslu pada periode 2019 karena kekuatan kami naik. Kadang-kadang ada yang merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ini juga untuk menjawab pertanyaan Pak John Kennedy. Kami sebenarnya tidak mau kemudian menganggap diri kami hebat, yang kuat, tidak. Kami hanya menginginkan pemilu ini dilaksanakan secara gembira. Ini pemilih kampanye atau teman-teman di lapangan di pengawas ad hoc bahwa pemilu ini adalah pemilu yang penuh dengan banyak hal yang bisa tolerable terhadap beberapa hal, tidak terlalu sakit. Akan tetapi misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu saya pernah tanya, pernah diturunkan alat peraga di rumah? Pernah. Rumah kalau itu kan berbeda, rumah itu masuk orang itu kan unsur yang bisa kita tegakkan lagi alat peraga itu menutup listrik dan lain-lain. Tahu kita dipasang silahkan. Di Panwascam nggak boleh, dihilangkan semua. Nah itu yang jadi permasalahan di teman-teman Panwascam. Oleh sebab itu Bapak Ibu ke depan, Panwascam di akhir, sehingga kemudian sinergi yang harus dilakukan. Kami mengalami kalau di tingkat RI ngopi bersama sering, Pak. Nanti kan misalnya mohon maaf ketika rekapitulasi teman-teman bawaslu kota dapat hanya aqua gelas dan juga duduknya di pojok gitu. Kadang-kadang ada egonya muncul. Nah ini yang perlu dibicarakan dengan KPU. Ngobrol lah bareng. Ini harus ada komunikasi informan yang dilakukan agar ada para baik KPU dan Bawaslu itu mempunyai bonding bersama bahwa penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggaraan pemilu antara KPU dan Bawaslu, bukan ansih KPU, bukan juga Bawaslu. Nah, kemudian juga apa yang dilakukan untuk preventif, banyak hal yang bisa dilakukan. Tadi, Bapak Ibu, kalau Panwascam kita punya kemampuan untuk memetakan berbagai potensi pemberian politik uang, itu bisa menjadi poin tersendiri. Jadi tidak pidana tidak dianggap sebagai hal yang utama. Dalam pidana itu adalah ultimum remedium. Upaya hukum terakhir, Bapak diingatkan tidak boleh melanggar. Misalnya, pertama seharusnya diingatkan melanggar administrasi, tidak kemudian langsung diberikan sanksi. Tidak harus kemudian diturunkan. Bapak turunkan sendiri atau kami. Kan itu yang harus dilakukan. Nah ini ya, Panwascam kami kadang-kadang tidak punya sense terhadap itu. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas menjadi pensiran yang kata Bu Reska, bagaimana? Bapak Ibu, Bawaslu katanya bisa 3 dan 5. Arsirannya pada Mei atau Mei, April, itu kami sibuk rekapitulasi. Kami juga sudah mulai tahapan pilkada untuk verifikasi. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan yang sama, Bawaslunya akan jadi disaster, akan jadi bencana besar. Baik KPU. Jadi sekarang saya kali ini menurut saya adalah kompartemen divisi yang begitu ketat sehingga kemudian kemampuannya juga berbeda. Satu sangat jago divisi pengawasan, satu penindakan. Ini yang tidak boleh. Karena ke depan dia bisa hadir di sidang MK, dia juga bisa melakukan verifikasi. Verifikasi tidak ada divisi SM, saya tinggal di Panwascam, tidak boleh seperti itu. Yang ke depan harus dilakukan di bawah tingkat kabupaten kota. Dan oleh sebab itu, makanya seleksinya juga harus baik. Tidak kemudian karena teman itu jadi Panwascam. Tidak boleh seperti itu. Harus ada kemampuan-kemampuan yang bisa tergali oleh teman-teman Panwascam. Lagi ya. Siap. Pemilih luar negeri. Tadi Bu Reska ada evaluasi terhadap Bu. Pertama adalah misalnya di Malaysia kami temukan bahwa Dropbox itu alamatnya 500 orang misalnya, atau satu alamat itu untuk 500 pemilih. Ini yang kami lakukan evaluasi. Dan juga misalnya apakah kotak suara keliling, si A memilih di
perusahaan A, tiba-tiba dia bisa pindah ke perusahaan B. Dan kami punya pengalaman juga pada saat pemungutan suara, DPT itu mau dibuat DPT secara online. Saya bilang nggak bisa, harus ditempel di TPS, di kode bus yang bersangkutan. Betul, akhirnya sistemnya down pada saat itu. Agak crowded pada saat itu. Dan itu memungkinkan orang untuk memilih 2 kali. Inilah yang harus kita aware terhadap permasalahan-permasalahan di luar negeri. Akan tapi Malaysia akan berbeda nanti dengan Belanda misalnya. Belanda, saya pernah jadi pemilih di Belanda melalui kotak suara yang dikirim melalui melalui Dropbox. Saya isi dan kembalikan. Di Belanda masih lebih oke. Jadi treatment misalnya, treatment di Belanda, treatment di beberapa berbeda dengan Arab Saudi dan Malaysia. Jadi jangan sampai juga obatnya dipakai paracetamol yang sama, tidak bisa. Ini harus berbeda dengan masing-masing wilayah. Sentra Gakumdu, ada EU Pakeuh, benar Pak Toha, ada EU Pakeuh. Oleh sebab itu, saya yang menyarankan untuk kemudian ketika sentra Gakumdu kedua, semua preskon, Bawaslu, di tempat Bawaslu, di kepolisian press conference, siapa yang setuju kasus ini lanjut, siapa yang tidak setuju kasus ini tidak lanjut. Karena yang disalahkan selalu Bawaslu, kalau kasus tidak lanjut, padahal Bawaslu kalah dalam misalnya di sentra Gakumdu. Jadi selalu disalahkan Bawaslu. Oleh sebab itu kelihatan nanti siapa yang Pakeuh, siapa yang tidak. Ini kan belum terbukti Pakeuh ini. Oleh sebab itu kami sarankan untuk preskon siapa yang setuju lanjut dan tidak. Sehingga ini mungkin juga teman-teman polisi membuat argumentasi kepada publik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Pak Gaus ya dari PKS, saya izin Pak. Pak Aus, semenit lagi ya. Punten, ya. Secara digital akun palsu. Nah, pada pemilu tahun 2019, kami sebenarnya hanya punya pengawasan menurut undang-undang itu pada akun resmi. Tapi melalui Perbawaslu, karena tidak diatur, kita melakukan Perbawaslu pada akun-akun yang tidak resmi, kita juga melakukan pengawasan. Dengan apa? Juga dengan membuat MOU dengan para platform. Karena biasanya yang beredar ini di teman-teman media sosial. Oleh sebab platform harus diajak. Dan juga KPU diajak. Karena yang punya kuasa nanti KPU untuk menegur, untuk kemudian saling kerjasama untuk masuk kepada pada pemilu tahun 2019, kami sebenarnya hanya punya pengawasan menurut undang-undang itu pada akun resmi. Tapi melalui Perbawaslu, karena tidak diatur, kita melakukan Perbawaslu pada akun-akun yang tidak resmi, kita juga melakukan pengawasan. Dengan apa? Juga dengan membuat MOU dengan para platform. Karena biasanya yang beredar ini di teman-teman media sosial. Oleh sebab platform harus diajak. Dan juga KPU diajak. Karena yang punya kuasa nanti KPU untuk menegur, untuk kemudian saling kerjasama untuk masuk kepada di Kementerian Kominfo untuk di take down. Atau jika pidana maka harus masuk ke Cybercam Mabes Polri. Yang punya alat itu hanya Kominfo dan Mabes Polri. Kemudian framing, buzzer dan lain-lain. Nah, ini tugas bersama antara penyelenggara pemilu, partai politik dan juga masyarakat. Karena kalau literasi digital kita bermasalah akan jadi permasalahan besar ke depan. Literasi digital ini tidak menyangkut dengan masalah kependidikan Bapak Ibu yang saya hormati. Bahkan yang S2, S3 itu banyak melakukan hoax atau penyebaran hoax. Ada penelitiannya. Oleh sebab itu, ini literasi digital ada, jangan sampai kita menganggap hal kemudian jika kalah itu hidup dan mati misalnya. Untuk masyarakat, untuk Bapak Ibu mungkin berbeda. Tapi untuk masyarakat jangan dianggap sebagai hidup dan mati kemudian harus bertarung mati-matian dalam perang media sosial. Inilah yang harus dilakukan ke depan oleh Bawaslu bekerjasama dengan KPU. Karena semua ini akan banyak hubungannya dengan KPU. Kemudian yang saya hormati, insya Allah kami dalam menjaga hak dipilih tadi. Hak dipilih dan memilih. Apa bedanya hak memilih? Hak memilih misalnya DPT, itu hak memilih. Hak dipilih misalnya Bapak Ibu jika kemudian oleh KPU dibatalkan pencalonannya bisa mengajukan ke kami untuk melakukan gugatan, untuk melakukan permohonan sengketa. Jadi Bapak Ibu akan sangat dijaga oleh Bawaslu untuk kemudian jika argumentasinya kuat dalam hukum, itu bisa kemudian menganulir SK-nya KPU. Dan inilah yang menurut saya, ini yang KPU Bawaslu agak berbeda. Dia menjaga hak dipilih dan juga hak memilih. Ini yang agak eksklusif di Bawaslu.
istimewa Bawaslu adalah menjaga hak untuk dipilih Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkeberatan misalnya tentang jadwal kampanye dan lain-lain oleh KPU, oleh SKKPU, maka bisa mengajukan keberatan kepada Bawaslu. Inilah fungsi Bawaslu untuk menjaga Bapak Ibu agar tetap melakukan semua sesuai dengan prosedur. Agar juga menjaga Bapak Ibu dalam kampanye itu tetap dalam hal yang baik dan benar, dan juga Bapak Ibu harus melakukan kampanye dengan gembira ini. Saya sih punya impian bahwa ke depan kampanye kalau ada ketegangan sedikit diselesaikan secara mediasi. Karena menurut Undang-Undang 7 tahun 2017, kami punya kewenangan untuk melakukan sengketa antar peserta. Jadi Bapak Ibu jika ketemu di lapangan, tidak usah kemudian diselesaikan di pengadilan, gontok-gontokan, selesaikan oleh KPU, PPK, Panwascam yang bersangkutan. Dan Bapak Ibu, jika ada Panwascam kami bermasalah, seharusnya kami sekarang lagi buat namanya sistem informasi pelaporan Bapak Ibu. Bahwa jika saya pun bermasalah, kami kalau Bawaslu bermasalah, bisa dipersingkat Pak ya, Rawat, siap. cukup ya. Tingkat kabupaten kota, maka bisa ke DKPP. Kalau sekarang itu bisa melakukan informasi kepada kami, pelaporan kepada kami terhadap Panwascam yang bermasalah menurut Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mungkin tidak bisa menjawab semua, tapi saya harapkan bisa memberikan beberapa keterangan terhadap Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kurang puas, nanti kita bisa berkomunikasi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rahmat Bagja yang sudah memberikan jawaban terkait dengan berbagai pertanyaan dari Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI. Tentu atas nama Komisi 2 DPR RI